Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Al-ayah. Ihwatu iman, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan untuk saat ini saya menyampaikan salah satu surat di dalam Al-Quran, surat pendek di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Asr. Tapi sebelum dibahas lebih jauh mengenai kandungan surat Al-Asr ini, terlebih dahulu mari kita simak gambaran umum dari surat Al-Asr. Al-Asr artinya adalah waktu. Surat ini terdiri dari 3 ayat yang semuanya dikategorikan sebagai golongan surat Makkiyah, karena surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah, maka dikategorikanlah sebagai golongan surat Makkiyah. Nah, kemudian mengenai asbabun nuzul atau latar belakang sebab diturunkannya surat ini adalah kebiasaan orang-orang Arab pada zaman jahiliyah dulu itu selalu mengaitkan segala sesuatu dengan waktu, selalu mengaitkan segala keberuntungan dan kegagalan mereka dengan waktu. Ketika mereka mendapatkan keberuntungan, mereka memuji, menyanjung waktu. Tapi sebaliknya, ketika kegagalan menghampiri mereka, mereka menghina dan mencela yang namanya waktu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini yang diawali dengan kalimat wal asri, demi masa, demi waktu. Di dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan qasamnya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan sumpahnya terhadap yang namanya waktu. Nah, ini menunjukkan bahwa ada nilai penting, ada pelajaran yang berharga di balik yang namanya waktu. Tujuannya adalah agar kita mempelajari dengan seksama bahwa waktu itu sifatnya netral. Tidak ada waktu khusus untuk mendatangkan kebaikan, keberuntungan, dan tidak ada waktu khusus untuk mendatangkan keburukan, kerugian. Justru nilai waktu itu sebenarnya ditentukan oleh bagaimana kita mengisinya. Ketika kita isi waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat, maka dengan sendirinya waktu akan mendatangkan keberuntungan. Tapi sebaliknya, ketika kita isi waktu itu dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat, maka waktu itu akan mendatangkan kerugian. Nah, ihwatu iman, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sebuah ungkapan, kalaulah sang waktu itu dapat berbicara, ia akan menyampaikan kepada manusia seperti ini. Ya bena Adama inni khalqun jadid. Wahai anak Adam, wahai manusia, ini khalqun jadid, sesungguhnya aku, kata waktu itu, merupakan makhluk yang baru. La a'udu ilaikum ila yaumil qiyamah, aku tidak akan pernah kembali kepadamu sampai hari kiamat. Nah, jadi yang namanya waktu itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian waktu itu mati. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala diganti dengan waktu yang baru, makhluk yang baru, kemudian mati, dan begitupun seterusnya. Nah, bahkan Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan, rizki yang kita tidak peroleh hari ini itu masih bisa diperoleh, kita dapatkan di hari esok, di hari kemudian.
Tetapi waktu yang berlalu hari ini, waktu yang terbuang hari ini tidak bisa kita peroleh di hari esok. Jangankan 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik dari sekarang itu tidak bisa digantikan dengan detik yang setelahnya. Ini menjadi tazkirah bagi kita semua untuk senantiasa memaksimalkan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan di dalam sebuah riwayat Bukhari bahwa ada 2 macam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 macam nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Ini menjadi tazkirah sekali lagi bagi kita semua untuk senantiasa memaksimalkan waktu supaya tidak dikategorikan sebagai orang yang merugi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Ayat ini seakan menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada satupun manusia yang beruntung. Semua manusia, yang namanya manusia lafi khusrin, berada di dalam kerugian. Lah, kenapa rugi? Karena tadi tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ketika hidup hanya sebatas hidup, tumbuhan, hewan pun bisa hidup. Ketika hidup hanya untuk berlomba-lomba, berkompetisi untuk mencari harta dan jabatan, Fir'aun dan Qarun pun telah lebih dulu menjadi raja dan hartawan yang sukses. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah mereka dikategorikan sebagai orang yang beruntung atau tidak? Tidak. Mereka tetap dikategorikan sebagai orang yang merugi. Lantas bagaimana kita keluar dari jeratan atau dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi? Nah, ini dijawab oleh ayat yang selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Di dalam ayat ini dijelaskan ada 4 kategori orang yang tidak akan pernah merugi. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang yang mengerjakan kebajikan, amal soleh. Wa tawasau bil haq, orang yang senantiasa berwasiat menasihati yang lainnya untuk tetap dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, serta saling menasihati, saling mewarisi untuk senantiasa berlaku sabar. Nah, yang pertama, ikhwatu iman, orang yang tidak akan pernah merugi adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Kenapa? Orang yang beriman itu tidak dikategorikan sebagai orang yang merugi. Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menggariskan bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang senantiasa mendapatkan keamanan, kenyamanan, tidak akan pernah rugi. Itu ada dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan ia tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Yang dimaksud kezaliman adalah syirik musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya imannya itu adalah iman yang murni, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika iman sudah murni, ulaika lahumul amnu, mereka itu adalah orang yang senantiasa diberikan keamanan, kenyamanan, dan mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ada pertanyaan, kan semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula tantangan dan rintangannya, ancamannya. Kita saksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya menyampaikan dakwahnya itu tidak mudah. Bahkan sering terjadi ancaman, rintangan, tantangan
tekanan terhadap dakwah Rasulullah bersama para sahabatnya. Tapi kenapa di dalam ayat ini dikategorikan orang yang beriman itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keamanan. Nah, ikhwatu iman, para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui, mungkin secara fisik, secara raga lelah, capek, sakit ketika berdakwah, mengajarkan, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulnya. Tetapi ingat, semuanya itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ganjarannya itu lebih besar daripada pengorbanan yang telah dilakukan. Ganjarannya itu surga. Kenapa para sahabat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap diberikan keamanan? Karena hatinya itu tetap tenang. Ada suatu pengharapan di balik itu semua. Di balik tenaga, keringat yang telah tercurahkan, ada pengharapan, yaitu adalah surga, yang mana surga itu menjadikan keamanan, kenyamanan bagi mereka. Secara fisik mungkin lelah, tetapi hati mereka tidak akan pernah lelah, karena ada suatu pengharapan yang lebih berharga daripada itu semua, yaitu adalah surga. Orang yang tidak akan pernah merugi, yang pertama adalah orang yang beriman. Kemudian orang yang tidak akan pernah merugi di dalam ayat yang ketiga adalah wa amilus solihat, orang yang senantiasa beramal soleh. Nah, kenapa di dalam beberapa ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala selalu menghubungkan kalimat iman dengan amal soleh, iman dengan beramal soleh. Nah, karena amal soleh ini merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu ibarat pohon yang besar yang menjulang tinggi ke atas, tetapi juga memberikan keteduhan terhadap sekitarnya. Itulah iman. Orang yang beriman itu akan khusyuk beribadah kepada Allah secara vertikal, tetapi juga secara horizontal bermanfaat bagi sekitarnya. Justru orang yang beriman itu tidak akan pernah khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi membiarkan kondisi lingkungannya berada di dalam lingkaran kezoliman, penuh dengan kemungkaran. Nah, itulah kenapa orang yang beriman dan beramal soleh harus dikategorikan sebagai orang yang beruntung, tidak akan pernah merugi. Nah, kemudian ikhwat iman rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak akan pernah merugi selanjutnya adalah watawasau bil haq, saling menasihati, berwasiat dengan kebenaran. Saling mewasiati, saling menasihati, berlaku benar, itu bukan hanya tugas ustadz, bukan hanya tugas mubaligh, bukan hanya tugas kiai, bukan hanya tugas lembaga dakwah, tetapi menyeru kepada kebenaran, kebaikan merupakan tugas komunal, tugas bersama. Selama ada kemungkaran, selama ada kezaliman di sekeliling kita, hadir di sekeliling kita, maka di situ peran kita. Faman ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Ada kemungkaran, rubah dengan tangan, jangan diam, jangan acuh, lawan. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita ini tidak ingin dikategorikan sebagai orang yang rugi. Kita itu tidak ingin rugi. Mereka yang melakukan dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan azab kepada semuanya karena kita diam. Jangan diam ketika melihat kemungkaran. Rubahlah dengan tangan, disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan terlalu memaksakan kehendak. Ikhwati iman, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam pun mengajarkan seperti itu. Jangan memaksakan kehendak. Kenapa ketika dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dimulai dengan kaum kerabatnya dari skala kecil, kemudian naik, kemudian menjadi dakwah secara terang-terangan. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah menyampaikan kebenaran
kepada kaum yang semuanya itu penuh dengan kezaliman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memerangi dan membinasakan mereka. Nah, inilah pentingnya strategi dakwah. Sampaikanlah dengan cara yang baik. Kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dengan kekerasan, mungkin bisa saja Islam itu tidak akan menyebar di daerah Arab. Islam itu tidak akan sampai kepada kita. Kenapa? Karena jumlah Islam pada saat itu sedikit, minor. Mungkin saja pada saat itu Islam akan hancur seketika itu juga ketika Rasul menyebarkan ajaran dengan kekerasan. Nah, kemudian ikhwati iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana ketika saya sudah menyampaikan dengan berbagai cara, dengan cara kebaikan, dengan cara diskusi, dengan cara-cara yang ditempuh, semuanya sudah ditempuh, tetapi kok orang-orang tidak mau ikut atas ajakan saya. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan heran, jangan kaget ketika banyak orang-orang yang menolak dakwah kita. Ini bukan hal yang baru. Nabi Nuh alaihi salam itu sebagai salah satu contoh di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Nuh, umur 950 tahun, jadi 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu digunakan oleh Nabi Nuh umurnya itu untuk berdakwah siang dan malam. Tapi apa kata Nabi Nuh? Walam yajib du'ai ila firoro. Mereka itu tidak menghiraukan dakwahku, mereka itu lari dari ajakanku, ya Allah. Nah, orang yang seperti itu ikhwatu iman, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah kunci hati dan pikirannya menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Quran surat Al-Baqarah dinyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah itu telah mengunci. Percuma saja kita menyampaikan kepada mereka, kalau saja hati mereka telah terkunci, dakwahnya itu akan sia-sia. Ikhwati iman rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu ibarat kita menasihati seekor lalat. Kita sampaikan kepada lalat bahwa kamu jangan hinggap di tumpukan sampah. Kita sampaikan kepada seekor lalat itu bahwa bunga-bunga itu lebih indah, lebih harum dibanding tumpukan sampah. Tetapi apakah lalat itu setelah kita berikan peringatan, pencerahan, pelajaran, apakah lalat kemudian akan hinggap pada tumpukan bunga? Tidak. Lalat tetaplah lalat, akan hinggap di tumpukan sampah. Begitupun orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah kunci hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada mereka bahwa jangan berlaku maksiat, jangan berlaku curang, jangan berlaku tidak adil. Kita sampaikan kepada mereka bahwa surga itu lebih indah daripada kenikmatan dunia sesaat. Nah, apakah mereka akan langsung beriman? Tidak. Kenapa? Tadi karena Allah Subhanahu wa taala telah kunci mata dan pikiran hati mereka dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwati iman rahimakumullah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kategori yang terakhir, orang yang tidak akan pernah merugi, yang keempat adalah watawasau bis sobri. Saling menasihati, mewasiati dengan penuh kesabaran. Sabar itu hadir ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Hakikat sabar itu adalah menahan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi orang-orang yang beriman, kehidupan dunia ini penuh dengan ujian yang harus dilalui dengan kesabaran. Kenapa? Karena dunia itu ibarat penjara bagi orang-orang yang beriman. Tetapi sebaliknya, dunia itu ibarat surga bagi orang-orang yang tidak beriman. Kenapa orang yang beriman tidak boleh mencuri? Kenapa orang-orang yang beriman itu tidak boleh meminum khamar, minuman keras?
Kenapa orang-orang yang beriman itu tidak boleh berzina? Apakah mereka tidak mau? Bukan tidak mau, tetapi mereka menahan diri, mereka bersabar dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau para sahabat sekalian pernah dihukumi dengan suatu hukuman yang tidak adil? Pernah kita dihukumi dengan keputusan yang tidak adil? Nah, itulah fungsi sabar di sana. Kenapa orang-orang yang beriman itu meyakini bahwa ada kehidupan setelah mati? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan negeri akhirat setelah dunia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan hari pembalasan setelah kehidupan dunia? Salah satunya itu untuk mengganjar balasan, untuk memberi balasan orang-orang yang berlaku sabar di muka bumi dengan balasan surga. Mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai orang-orang yang bersabar. Itulah ikhwatu iman, para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 poin, 4 kategori yang dikategorikan sebagai orang yang tidak akan pernah merugi. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua orang yang senantiasa menebar kebermanfaatan, beramal soleh, yang ketiga berwasiat di dalam kebenaran, dan yang keempat berwasiat dengan penuh kesabaran. Mungkin itulah isi kandungan dari Quran surat Al-Asr. Memberi pesan kepada kita untuk senantiasa menggunakan, memaksimalkan waktu dengan sebaik mungkin supaya tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.